Gak cuma hore-hore. You'll be in my heart. Lebih keras. Sambung ke narasumber gitu dong. Jangan dong. Jangan dong, udah ada suara ini nih ya. Weh. Hari ini tentunya juga masih bersama dengan Mas Haikal dari Mega Sekuritas. Sore Ya. semua. Selamat sore Mas Sekuritas. Haikal. Gimana? Temennya suruh ajak aja Mas ini Mas. Tahu dia masih malu-malu tuh. Batu lagi. Padahal kita lagi mau Genting ini soalnya obrolannya. Kalau aku sih agak bernapas sedikit lega ya. Kenapa bernapas lega? Karena rumput tetangga hijau sekali nih. Oh iya betul. Iya kan? Tapi masalahnya kan kita baru saja dapat kabar penting lainnya gitu. Sehingga rasa-rasanya penting untuk membedah dari sisi makro juga dari sisi equity kayak gimana. Betul. Tapi nggak apa-apa karena Mas Haikal kan bisa semuanya. Jadi Iya. aman lah ya. Aura farming. Weh, coba Mas aura farming dulu Mas. Aura farming. Mas Haikal ya, mau langsung ke kondisi market dulu yang lagi aman-aman aja atau mungkin kita cek-cek dulu kondisi setelah kemarin dapat surat cinta. Mana dulu? Ya mungkin biasa lah kita bahas global aja dulu Boleh, ya. Kita global dari dulu aja ya. recap hari Senin ya. Dan sebelumnya kan kemarin Trump katanya janji nggak mau perpanjang deadline tarifnya kan. Mentok di 9 April 9 Juli ini. Nah, tapi usut punya usut ternyata sama dia diperpanjang lagi tuh. Jadi Dikasih ruang negosiasi lagi. jadi 1 Agustus. Rasa-rasanya. Dan tarifnya kemarin yang udah sempat dinegosiasiin gitu, jadi mau turun atau apa, kemarin pas di-announce lagi sama Trump, usut punya usut, angkanya itu nggak jauh berbeda sama yang dia kasih papan ajaib Betul. sebelumnya. Iya. Dan Indonesia sendiri kemarin kan juga sebelumnya udah Menko kita Pak Erlangga udah kesana gitu untuk melakukan negosiasi. Di mana dia pengen udah ngepropose ngurangin 70% tarif impor dari barang-barang US gitu. Yang tadinya 0 sampai 5% jadi benar-benar 0. Terus juga dari Danantaranya juga ada keinginan untuk ngebeli Boeing sebesar 75 pesawat gitu sebesar USD 34 billion gitu. Dan kalau dari Indonesia sendiri pengennya barang-barang tekstil sama footwear itu dikurangin tarifnya karena itu kan salah satu komoditas utama kita ke sana. Kita ekspor ke sana. Nah, tapi sama Trump itu kemarin belum begitu digubris gitu. Tetap aja kita di announce-nya ujung-ujungnya dikasih 32% lagi gitu. Bahkan lebih tinggi dari Vietnam. Nah, Padahal Vietnam enggak sih. Vietnam enggak dekat sama Cina. Lumayan sih sebenarnya. Tapi kalau dari Vietnam sendiri dia 20% kena tarif, tapi si US ini tuh memitigasi yang namanya transshipment, di mana yang sebelumnya kita tuh sempat waktu 2 bulan sebelum ini trade surplus kita tuh kan shrinking gitu. Jadi yang tadinya 4 billion USD-an sampai jadi cuma 0,16 billion. Yang mana salah satu penyebabnya itu negara-negara ASEAN tuh dibanjiri sama impor barang-barang dari Cina. Yang diindikasikan itu adalah indikasi transshipment. Jadi ke ASEAN dulu baru ke US. Nah, walaupun si Vietnam dikasih 20%, tapi barang-barang untuk yang transshipment ini, yang dikasih transshipment itu kena 40%. Jadi si US itu mencium nih bau-bau adanya taktik dari China itu untuk melakukan transshipment gitu. Oke lah, transshipment itu dibaca sama US gitu ya. Tapi yang untuk Indonesia tetap nih kena 32 dan ini masih cukup tinggi. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sepertinya kita cukup optimistis dan tidak sepanik sebelumnya gitu. Sebenarnya nggak cuman kita dari sisi Indonesia, dari market secara keseluruhan juga kayaknya ini tuh udah hafal lama-lama sama tabiatnya Trump. Omongan sama perilaku suka beda gitu. Dimana maklum lah ya game ini ya. Dia bluffing ujung-ujungnya nggak jadi kayak gitu. Dimana di sini market sekarang mungkin udah mulai melihat, dimana kemarin kan dia nge-announce mau ngasih tarif koper 50% sama farmasi tambahan 2%. Tapi benar mungkin harga koper naik cukup signifikan dan saham-saham koper di Indonesia ini kan cukup naik, tapi secara keseluruhan market itu nggak begitu bereaksi ketakutan lagi, di mana waktu pertama kali di announce reciprocal tarif, indeks kan turun hampir 1-2%-an ya. Sekarang aja kemarin tadi malam Dow Jones itu cuma 0,3%, terus S&P itu flat 0,05% atau segala macam gitu. Nah, Indonesia sendiri justru malah hari ini naik positif gitu. Jadinya ya udah mulai paham lah cara main Trump sebenarnya kayak orang-orang market juga gitu. Termasuk pemerintah juga kan cukup tenang gitu merespons dari kebijakan barunya Trump ini. Apakah memang kemungkinannya masih besar kita bisa menurunkan tarif itu di masa nanti akan berlaku ke 1 Agustus, atau
ada pertimbangan seperti apa yang dilihat secara makro? Ya kalau dari lihat track recordnya Trump, dia sebenarnya bukan tipe, dia sebenarnya lebih ke pebisnis ya. Dia mikirnya rasional, dia nggak mungkin juga ngasih tarif misalnya 32% yang merugikan negaranya kedua negara. Pasti dia pengen mencari win-win solution juga yang mana good for US dan buat Indonesia juga oke juga gitu. Jadi saya melihatnya apalagi reaksi market kayak sekarang, kemungkinan untuk terjadinya negosiasi yang lebih baik dibanding kita kena tarif 32% sih masih cukup besar gitu ya. Apalagi kemarin pas di announce 32%, Menko kita Pak Erlangga langsung datang juga ke US gitu kan untuk melakukan negosiasi baru. Tapi untuk detail apa hal yang baru yang dipropos oleh Menko itu mungkin belum di-announce di publik apa itu. Jadi Mas Haikal ngelihat ini cuma gertakan aja dari Trump? Sepertinya sih iya ya, dari apa yang kita pelajarin ya. Gertakan untuk kayak, ayo nih udah terakhir lagi sebenarnya kalian ini pengen negonya gimana atau apa gitu. Tapi kalau ini benar-benar terjadi nanti 32% tok gitu. Terus habis itu kayak apa nih market akan merespons nanti? Kalau pasti sebenarnya kalau dari kondisi ekonomi ketika tarifnya itu benar-benar sebesar itu, reciprocal tarif ke berbagai negara yang ditargetkan, pasti terjadi global economic slowdown di mana ketika tarifnya itu besar kan berarti ada dua kemungkinan itu sebenarnya, dari inflasi, ada cost push inflation dari tarif yang naik sedemikian rupa, dan kedua itu dari trade volume yang mungkin yang turun. Jadi negara cenderung untuk membatasi trade-nya karena dengan tarif yang sedemikian besarnya tentu nggak efisien gitu. Nggak ada gunanya sama sekali ya itu tarif kalau tetap melakukan trade gitu. Terutama ke US. Jadi nggak akan mungkin dia akan nerapin segitu. Sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin ya sebenarnya, never say never. Apalagi untuk Trump. Apalagi untuk Trump. Tapi kalau dari pandangan saya dengan track recordnya dia, apa yang dia omongin dan apa yang dia lakuin, kemungkinan besar sih sebenarnya masih cukup positif lah gitu outlook ke depan untuk negosiasi tarif ini. Jadi apakah sebetulnya juga cara market merespons juga karena udah punya strategi lain juga sebetulnya? Kalau ya mungkin pertama market ini ngelihat itu sebenarnya sekarang tarif itu sebagai alat negotiate aja dibanding hal yang terlalu berimpact terhadap ekonomi. Terus kalau di Indonesia sendiri mungkin ada sentimen yang cukup positif juga sepertinya yang dilihat dari market, di mana market ini mengekspektasikan di bulan ini tuh BI bakal memotong suku bunga gitu. Oh, berarti kita udah mulai masuk ke domestik ya. Oke. Dan ini terbukti gitu kemarin di auction kemarin, di tenor-tenor pendek yang rentang 2 tahun ataupun tahun yang mendekati deposit facility rate-nya BI itu turun cukup jauh, yang mengindikasikan market itu udah mulai price in si BI ini tuh bakal nge-rate cut. Nah, kenapa BI melakukan rate cut? Ini pertama gara-gara concern dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana kan mandat BI itu udah mulai shifting yang tadinya dari stabilisasi sampai jadi ke pro growth kayak sekarang. Terus kedua, PMI kita retail sales yang menunjukkan indikasi performa ekonomi di Q2 ini tuh juga terus turun, di mana ini menjadi semacam alarm lah bagi BI terhadap growth Indonesia, dan makanya dia kemungkinan bakal melakukan rate cut di quarter ini sih. Harapannya biar orang-orang bisa naik lagi daya belinya ya. Dan inflasinya bisa terkendali. Tapi dan juga mungkin gara-gara rupiah cukup baik saat ini ya. Dengan DXY yang cenderung dolar indeks yang dolarnya juga nggak begitu kuat gitu, melemah terus dengan keadaan yang sekarang, rupiah juga berhasil di-maintain di angka 16.200 gitu ya. Jadi intervensi BI terus inflow di bonds itu juga cukup membantu gitu untuk rupiah bisa stabil di angka segitu gitu. Walaupun sebenarnya di equity tetap ada outflow gitu. Kemarin walaupun equity-nya sideways naik sedikit plus 0,8%, itu dia itu terjadi net sell sekitar 900 billion, hampir 1 triliun. Tapi di sini kita mengindikasikan ini tuh nggak outflow keluar gitu, tapi lebih ke net sell dia shifting ke bonds market, terutama di tenor-tenor pendek yang rally yang saya mention sebelumnya ini gitu. Oke. Kalau untuk market jadinya dengan menuju ke tanggal 1 Agustus nanti, kira-kira untuk pasar modal akan bergerak seperti apa, Mas? Kalau wait and see kah? Kalau saya melihatnya pasar modal mungkin lebih bergerak based on fundamentalnya aja sih sebenarnya. Kalau misalnya indeksnya emang ternyata bagus, kemungkinan nggak bakal terlalu terganggu. Dan tapi ketika Trump menyatakan akan melakukan
tarif terhadap komoditas tertentu atau apa, pasti komoditas tertentu itu pasti akan gerak. Nggak percaya apapun market terhadap Trump, tapi kalau masih efeknya ke komoditas tertentu pasti dia bakal tetap ngikut juga gitu. Kayak contoh kemarin beberapa bank investasi gede kayak JP Morgan, Goldman Sachs, walaupun Trump mendeklar untuk ada reciprocal tarif di 1 Agustus itu, dia tetap malah naikin outlook-nya untuk S&P di akhir tahun gitu. Karena emang fundamental misalnya saham-saham Magnificent Seven atau apa itu masih cukup bagus gitu. Tapi kayak dari kemarin dan juga hari ini, apakah sudah terpantau ada saham-saham dari komoditas yang jadi komoditas ekspor kita ke US? Kayak kemarin tuh yang di-mention tuh ada alas kaki, elektronik. Itu ke refleksi nggak di pasar modal untuk emiten-emiten yang bergerak di ekspor itu? Kalau di situ sih saya melihatnya dia bergeraknya masih normal, tidak ada fluktuasi yang gimana ya. Tapi kalau kita melihat di komoditas tertentu yang di-mention secara keseluruhan oleh Trump yang kayak copper dan segala macamnya yang menyebabkan harga komoditas naik, itu tentu ada pergerakan juga di emiten-emiten tersebut gitu. Kalau lebih ke situ ya pergerakannya. Karena kalau misalnya yang kayak alas kaki dan tekstil sebelumnya itu juga udah jadi concern di waktu Liberation Day yang April itu sebenarnya. Jadi udah duluan. Jadi market dan investor secara keseluruhan concernnya udah price in sebelumnya. Ya, udah price in ya. Oke. Hari ini market juga ditutup dengan bolehlah ya bergembira sedikit. Boleh, banyak juga boleh karena sebenarnya juga ini 3 days in a row gitu ya. Hari ini ditutup di 6.943.922 ya, naik 0,57%. Lumayan lah ya, slow but sure. Lumayan banget ini. Bisa nggak kita nanti tembus 7.500 minggu depan? Minggu depan sih susah. Bukan disuntik Kak, itu diimplan. Siapa tahu tiba-tiba ada yang itu kalau duit dan antara tumpah semua mungkin bisa. Bukan ditumpah. 9.000 sih. Dibanjiri juga. Apa yang menarik dari market kali ini? Kalau saya mungkin kemarin juga ini sharing aja, kemarin melakukan kayak sektoral analisis gitu. Dari untuk performa sektor-sektor di Indonesia gitu. Tapi ini based on apa yang udah terjadi. Jadi data terakhir tuh quarter 1 2025 gitu. Dimana saya meng-highlight ada beberapa sektor sebenarnya yang cukup resilient gitu. Kayak F&B, terus basic metal, sama health itu salah 3 sektor yang cukup menarik. Jadi dia grow-nya itu masih nge-outpace dari GDP growth kita gitu. Dan itu juga cukup align gitu sama tesis sebelumnya, dimana kita kalau ngelihat data retail sales itu dari zaman pandemi itu kebanyakan belum pulih gitu secara penjualan. Tapi ada 2 yang udah nge-outpace secara agregat, yaitu BBM sama dari untuk F&B itu sendiri, di mana itu juga align sama hasil yang saya lakukan gitu. Terus juga kalau health sector kan sebelumnya saya mention ini adalah salah satu sektor yang sifatnya gitu inelastis gitu. Jadi mau dalam keadaan apapun orang-orang tetap butuh gitu ke rumah sakit gitu. Jadi terus yang ketiga basic metal tuh mungkin dari kebijakan downstreaming ataupun hilirisasi nikel gitu yang dilakukan oleh Indonesia gitu. Jadinya secara growth itu masih naik terus. Jadi mungkin kalau yang kemarin saya secara sektoral yang saya filter sih 3 itu. Boleh. Menarik. Cerah ya mendengarkan penjelasan dari Mas Haikal. Kita cukup optimistis gitu menghadapi semester 2 tahun ini. Ya mudah-mudahan nggak banyak halang rintangan atau Trump tiba-tiba bikin kebijakan yang lebih aneh lagi atau yang rusuh gitu ya, bikin rusuh ekonomi dunia. Karena tanpa dia bikin kebijakan apa-apapun kita udah banyak sekali kegelisahan hari ini ya. Challenge-nya juga. Terima kasih Mas Haikal. Thank you so much. Hari ini sudah disampaikan juga. Boleh lah kita beroptimis ria juga gitu ya. Apalagi tadi sektor-sektor yang disampaikan juga sama Mas Haikal juga menurut gue juga cukup menarik juga sih. Udah koleksi gue. Aduh, udah berapa rumah sakit, hotel, monopoli kali. Udah gue koleksi semuanya. Keren. Iya, yang baru diakuisisi tuh rumah sakit. Nanti kalau ada yang turun-turun, gue beli semuanya. Keren. Turun apa? Ini disclaimer aja, analisis itu based on growth compared to GDP sama market share-nya ya. Jadi saya nggak analisis emiten apapun. Oke, jadi tidak berdasarkan emiten ya, tapi lebih ke makro tadi ya. Tuh, cakep nih. Kalau yang emiten soalnya yang sebelah sana tuh. Iya, besok lah dia.